Waalaikumsalam. Oke. Silakan duduk. Bincang-bincang pagi kayaknya. Iya Pak, saya Zakia, salah satu guru di sekolah ini, dan hari ini ingin bersama dengan Bapak mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai CGP Angkatan 8. Ini saya ingin mewawancara Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita. Oke, siap. Dan saya izin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh. Boleh kita mulai Pak wawancaranya? Boleh, langsung silakan. Yang pertama begini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita? Iya. Beberapa kasus terjadi atau beberapa peristiwa di sekolah kita ini itu bisa diidentifikasi dengan berbagai cara ya. Pertama tentu Bapak karena memiliki tim ya, maka pengumpulan informasi itu kita lakukan melalui tim yang ada. Misalnya dari waktu kepala sekolah, kepala tata usaha, atau dari kawan-kawan Bapak Ibu masih guru lainnya, sehingga dengan terkumpulnya informasi yang ada kita bisa membagi atau menetapkan ini adalah sebuah dilema etika atau masalah itu tentang bujukan moral. Jadi bisa langsung terklasifikasi. Jadi mengidentifikasinya dengan pengumpulan informasi dari tim. Pertanyaan berikutnya Pak. Nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Ada sebuah teori mengatakan bahwa keputusan yang berkualitas itu berasal dari beberapa alternatif keputusan. Jadi alternatif keputusan inilah yang akan kita jadikan calon-calon keputusan kita nanti. Nah, maka kepala sekolah itu memikirkan atau mengumpulkan apa alternatif keputusan yang akan diambil dari beberapa persoalan yang kita temui di lapangan. Nah, untuk mendapatkan alternatif keputusan itu, tentu kita mengumpulkan data, fakta, dan data, fakta, dan juga mungkin normatifnya seperti apa. Jadi ada data, fakta, normatif, atau idealnya seperti apa. Nah dari alternatif keputusan tadi kita adu mana sih yang paling berkualitas, apakah alternatif A, alternatif B, atau alternatif C. Jadi dengan demikian maka kita mendapatkan sebuah keputusan yang berkualitas. Gitu Pak. Jadi ada kumpulkan beberapa alternatif beberapa alternatif. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya gitu, langkahnya. Iya, prosedur untuk mendapatkan keputusan pertama kita mengumpulkan tim yang ada. Unsur pimpinan berkumpul dalam sebuah briefing kecil barangkali. Nah, dari tim ini kita mendapatkan masukan. Atau bisa jadi ada guru yang langsung melaporkan ke tim. Nah, dari pengumpulan informasi tadi, maka kita catat. Nah, kadang-kadang juga dibutuhkan langsung kepala sekolah untuk menanyakan kepada objek ya, yang menjadi persoalan. Nah, jadi bisa jadi melalui tim atau menjemput langsung. Kemudian dari informasi yang ada kita uji validitasnya. Apakah ini valid nggak ini? Ya, valid nggak informasi yang disampaikan oleh tim? Nah, dengan menguji langsung atau dengan turun langsung kita mendapatkan informasi, bisa jadi ada versi A, ada versi B. Nah, disinilah kita butuh meng-cross check, ya kan, mengadu gitu kan, mana sih yang benar. Nah, dengan demikian
kita bandingkan dengan apa tadi, dengan normatif, sehingga informasi yang kita peroleh dengan normatif ada, kemudian dari situlah kita mempertimbangkan keputusan yang menurut kita, menurut apa namanya ya, tim gitu ya, itu yang paling berkualitas, maka itulah yang menjadi keputusan kita. Dia lebih cenderung keputusan yang diambil itu adalah lebih keputusan yang muncul dari kolektif kolegial, apa namanya, keputusan bersama, kolektif kolegial. Artinya keputusan itu memang berasal dari pemikiran banyak orang, dan itulah menjadi keputusan kita. Izin konfirmasi Pak, berarti keputusan itu lebih sering memang hasil diskusi bersama. Hasil diskusi, berdasarkan alternatif-alternatif yang sudah disimpulkan, lalu diambil berdasarkan hasil diskusi bersama. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Dilema etika ya. Untuk kasus-kasus yang dilema etika, karena ini kita lebih apa ya, lebih apa ya, tingkat stressingnya itu lebih ringan menurut kami. Kenapa? Karena dilema etika ini kan keputusan yang diambil sebenarnya udah benar. Tapi mana sih yang paling benar, gitu kan? Nah, maka dengan merujuk kepada budaya setempat, merujuk kepada situasi lokal, merujuk kepada apa namanya, kenyamanan bersama, maka itulah yang paling ya, yang paling menjadi prioritas untuk keputusan di sekolah kita, karena dia benar ya. Semua keputusan itu benar ya, tapi kita memilih mana sih yang paling benar, mana sih yang paling benar. Baik Pak. Nah, hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Apa yang paling menantang? Apa tantangan terbesarnya? Ya, ada beberapa hal ya tantangan itu. Misalnya kita di sekolah antara kita misalnya keputusan tidak guru ya, tidak guru. Karena kita berasal dari daerah yang berbeda, dari asal background kita mungkin bahkan beda daerah, beda provinsi, beda suku, ya kan? Bahkan juga bisa beda agama. Nah, karena keputusan ini lebih mengarah kepada keputusan yang paling benar, tentu kita mengacu atau merujuk mana sih yang paling dekat dengan lokasi setempat. Mana sih yang paling dekat dengan yang paling banyak ya, menyangkut apa namanya, menyangkut kepentingan kita yang terbanyak lah ya, sehingga itulah yang menjadi alternatif calon keputusan kita, sehingga keputusan tadi menjadi enak bagi semua gitu. Berarti keragaman itu salah satu tantangan terbesar nih? Iya, tantangannya keragaman tadi, karena memang asal kita itu kenyataannya kita berasal dari daerah yang berbeda gitu kan, dari background pendidikan yang berbeda, dari budaya yang juga mungkin berbeda-beda ya kan, nah, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika gitu Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi kasus dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Baik, untuk kita ya, khusus kita di SMA 1 Kota Payakumbuh, itu kita memiliki jadwal setiap hari Senin. Setiap hari Senin, unsur pimpinan, kawan-kawan wakil, Bapak Ibu guru wakil kita ini itu free. Artinya dia tidak memiliki jam mengajar. Maka evaluasi mingguan, dan evaluasi mingguan berarti evaluasi yang minggu yang lalu, dan persiapan untuk satu minggu ke depan itu kita rumuskan bersama di situ. Jadi pada Sabtu itu, pada hari Senin itu ya, kita membicarakan minggu yang lalu evaluasi dan persiapan untuk satu minggu ke depan.
Jadi kita di sekolah kita ini di SMA 1 Bayi Kubu memiliki jadwal khusus untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan roda organisasi sekolah ini. Jadi kalau kasusnya di dilema etika gitu Pak, misalnya terjadi kasus ini tidak di hari Senin misalnya, apakah diselesaikan di hari itu atau memang selesainya hari Seninnya begitu Pak? Untuk kasus yang terjadi ya kan dadakan itu memang kita eksekusi sangat dekat, ya mungkin beberapa jam kemudian, mungkin 1 hari kemudian setelah itu gitu kan. Kenapa? Karena persoalan kadang-kadang menuntut penyelesaian yang segera yang mendesak. Maka seperti yang disampaikan tadi, kita karena punya tim, ya, karena ada wakil-wakil yang di sekitar kita, itu diadakan briefing cepat untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Barangkali demikian. Ya. Adakah seseorang gitu Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Mungkin tidak seseorang ya, karena tadi pertama banyak orang sebenarnya, banyak orang itu bisa berasal dari unsur pembina sendiri atau memang guru-guru yang menurut kita udah punya pengalaman. Karena di sekolah kita ada mantan guru, ada mantan kepala sekolah, ada mantan wakil, bahkan juga ada guru senior yang memiliki pandangan, yang memiliki pengalaman sebelumnya. Bisa jadi ini kan pengulangan. Artinya yang kita temukan hari ini bisa jadi beberapa semester yang lalu itu sudah pernah terjadi. Nah, dengan menjadikan itu sebagai referensi kita, maka kita lahirkanlah keputusan yang ya barangkali itu lebih menyenangkan gitu, lebih diterima oleh orang-orang atau oleh pihak-pihak yang mengalami kasus itu. Ini terakhir Oke. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang kiranya dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika? Iya, banyak pembelajaran sebenarnya yang kita ambil ya, karena kita dituntut untuk mengambil atau memilih sesuatu yang kita anggap paling benar. Nah anggapan itu tidak hanya kita yang merasa, tapi rekan-rekan kita, kolega kita, bahkan keluarga besar kita di sekolah ini juga mengakui bahwa inilah keputusan terbaik untuk sekolah kita hari ini. Jadi dukungan dari semua pihak di saat kita mengambil keputusan dan itu menjadi hal yang diterima oleh orang-orang atau semua guru siswa di sekolah ini, maka itu menjadi pembelajaran yang benar. Artinya, ternyata benarlah itulah keputusan terbaik yang kita ambil untuk saat ini. Terima kasih banyak Pak atas sharing Bapak hari ini. Banyak hal bisa saya pelajari dari wawancara kita kali ini Pak. Saya mohon izin, terima kasih banyak atas waktu Bapak. Terima kasih. Semoga semua yang telah kita bicarakan hari ini memberi efek positif untuk sekolah kita ke depan. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ibu? Alhamdulillah, silakan duduk Bu. Terima kasih Ibu. Perkenalkan Bu, saya Zakia, CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh. Hari ini bermaksud ingin sharing bersama Ibu, ingin mau mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait dengan pemenuhan tugas saya sebagai CGP Angkatan 8. Boleh Ibu? Ya, boleh silakan. Kita mulai Ibu. Izin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama begini Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu? Cara mengidentifikasinya bagi kami, kalau kebujukan moral itu adalah suatu masalah yang mana pertentangan antara benar atau salah. Sedangkan yang
dilema etika, dua-duanya benar. Jadi kita disuruh untuk mengambil keputusan yang terbaik, yang mana dua-duanya sama-sama benar, seperti itu. Berarti ibu mengidentifikasi kasus-kasusnya, membedakan antara yang dilema etika dengan rujukan moralnya, begitu ya Bu? Kalau dia ini benar dan lawan benar, berarti itu dilema etika Dilema gitu. etika, iya. Oh, baik Ibu. Berikutnya Bu, ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Ibu? Pada permasalahan seperti ini, kami menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama ada prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, kemudian rasa kepedulian, dan berbasis peraturan. Oh, berarti menggunakan prinsip pengambilan keputusan ya Ibu. Baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya mengambil beberapa langkah. Yang pertama, analisis peraturan, apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Kemudian ada lagi menguji benar salahnya. Kemudian ada lagi intuisi. Seperti itu. Berarti itu langkah-langkahnya Ibu. Ya, tapi tidak semua permasalahan menggunakan langkah-langkah tersebut terkait besar kecilnya permasalahan atau keputusan yang akan diambil. Tidak selalu menggunakan prinsip yang banyak tersebut. Oh, berarti untuk kasus-kasus tertentu gitu ya Bu. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Yang efektif itu adalah kita melihat peraturan yang ada, kemudian mengidentifikasinya, kemudian membandingkan antara peraturan dengan keputusan yang akan diambil. Setelah itu, kita juga menguji keputusan yang telah kita ambil tersebut, apakah ada pihak yang dirugikan atau kelemahan dari keputusan yang diambil tersebut. Baik Ibu. Hal apa saja Ibu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesarnya apa gitu? Banyak sekali tantangan dari pengambilan keputusan terkait dilema etika. Di antaranya adalah kita harus mempertimbangkan tanggapan atau pandangan orang banyak, seperti kasus dilema etika yang terjadi di sekolah saya di SD 03 Andale. Kami harus mempertimbangkan pendapat majelis guru juga, kemudian komite dan masyarakat. Baik Ibu. Berarti banyak orang yang perlu dipikirkan pandangan mereka terhadap keputusan ini apa gitu ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika gitu Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, misalnya ada kasus ini langsung diselesaikan di tempat kasus dilema etikanya, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Kalau permasalahannya darurat, butuh pengambilan keputusan cepat, langsung ditangani pada saat kejadian. Tapi kalau seandainya ada rentangan waktu, maka kami lebih memilih untuk bermusyawarah dengan majelis guru, kemudian meminta pendapat dari majelis guru, kemudian baru menetapkan keputusan apa yang akan diambil terkait permasalahan yang dihadapi. Begitu, baik Ibu. Adakah seseorang mungkin atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor yang mempermudah kami diantaranya adalah masukan dari rekan-rekan guru terhadap masalah yang dihadapi di sekolah, karena di sekolah kami juga banyak guru senior yang memiliki pengalaman yang lebih di bidang
pembelajaran ataupun di bidang kemajuan sekolah. Berarti pengalaman orang lain ini bisa menjadi faktor yang sangat bantu ya Bu. Ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika yang dapat kami ambil pelajarannya diantaranya adalah pengambilan keputusan harus kita mengikuti beberapa langkah, tidak hanya pas ada permasalahan langsung diambil keputusan ya atau tidak, bukannya seperti itu, tapi harus mempertimbangkan beberapa hal, baik itu untuk masa sekarang ataupun untuk masa yang akan datang. Mempertimbangkan satu orang saja atau beberapa orang yang akan berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil. Berarti banyak hal perlu dipertimbangkan Iya, gitu ya Bu. termasuk juga aturan yang berlaku, apakah keputusan yang diambil ini sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, seperti itu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Rasanya cukup segitu dulu beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Semoga diskusi kita ini memberikan memberikan pelajaran buat saya khususnya terkait dengan cara pengambilan keputusan itu. Terima kasih banyak. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.